Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Laura Neno dengan NIM 2003020253, jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, kelas C, semester 1, Universitas Nusa Cendana Kupang. Tujuan saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar sosiologi. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu sosiologi dan sains. Kita sering menemukan bahwa kehidupan kerja sains gagal untuk menyamai gambaran yang dilukis oleh para filosofi. Kita dapat membuat daftar serangkaian karakteristik yang lebih mungkin ditemukan dalam astronomi daripada astrologi. Misalnya, meskipun kita dapat dengan kepastian mutlak membagi gagasan tentang dunia, material menjadi sains dan sains semu. Namun, jika kita memulai deskripsi kita tentang usaha sosiologis dengan mengatakan bahwa ia harus mencontohi dirinya sendiri pada metode ilmu fisika, kita tidak dapat melangkah lebih jauh sebelum mengenali beberapa batasan mendasar dari peniruan semacam itu. Minat sosiologi yaitu pada keyakinan, nilai, motif, dan niat membawa serta kekhawatiran yang tidak diketahui dengan ilmu alam. Untuk memahami orang, kita perlu meminta pandangan atau akun orang tentang apa yang sedang mereka lakukan. Yang berikutnya adalah mendefinisikan sosiologi. Kita dapat menggambarkan sosiologi sebagai studi tentang struktur sosial dan institusi sosial. Dan pekerjaan sosiologis sering dibagi menjadi topik-topik seperti struktur kelas masyarakat modern, keluarga, kejahatan dan penyimpangan, agama, dan sebagainya. Kisah sosiologi ini akan menggantungkan sejumlah pengamanan substansial dari utama yang terbuat dari untaian berikut. Contohnya itu kenyataan dibangun secara sosial. Perilaku kita menyembunyikan sebab-sebab sosial, dan banyak kehidupan sosial yang sangat ironis. Berikutnya adalah pengamatan substansialnya sebagai berikut. Yang pertama, manusia menciptakan budaya. Jika kita dapat melihat pentingnya budaya dalam memberikan kerangka di mana individu dapat mencapai kepuasan, masalah ketiga dari keterbukaan dunia, mengkoordinasikan tindakan bersama harus menjadi jelas. Jika seperti halnya contohnya semut dan lebah, mereka saling komunikasi dan koordinasi itu sendiri bersifat biologis. Tidak ada kesulitan. Semut tidak perlu menafsirkan sinyal yang diberikan oleh semut lainnya. Ini menanggapi secara otomatis seleksi. Bahkan hal-hal kompleks seperti mengatur kombinasi peran yang sesuai di dalam sarang lebah tidak diperdebatkan oleh lebah. Mereka merespon secara otomatis kematian ratu lebah dengan memberi makan telur
lain bahkan genetik yang akan mengubahnya menjadi ratu. Berikutnya adalah peran. Istilah peran adalah yang tepat itu karena metafora seseorang aktor dalam sebuah lakon secara rapi mengungkapkan sifat yang diatur oleh aturan atau sifat tertulis dari banyaknya kehidupan sosial dan pengertian bahwa masyarakat adalah produksi bersama. Kehidupan sosial terjadi hanya karena orang memainkan peran mereka, yaitu berlaku untuk perang dan konflik, seperti untuk perdamaian dan juga cinta. Dan bagian-bagian itu hanya masuk akal dalam konteks keseluruhan, dalam sebuah pertunjukan. Metafora drama juga mengingatkan kita pada lisensi artistik yang tersedia bagi para pemainnya. Berikutnya, order dan orderan. Dengan merutinkan program aksi dan mengecetnya ke kain belakang atau menuliskannya ke dalam sebuah naskah, kita dapat membiarkan improvisasi kreatif dan pilihan sadar suatu area yang cukup kecil untuk dikelola individu dan kelompok tanpa menjadi kewalahan. Berikutnya adalah soliditas budaya. Salah satu pengembangan gagasan bahwa realitas dikonstruksi secara sosial terhadap orang-orang yang menganggap bahwa keteraturan dalam tindakan manusia berasal dari biologi umum kita. Perspektif sosiologi dimulai dengan mencatat bahwa manusia berbeda dengan hewan yang lainnya. Sejauh dunia, mereka terbuka dan berpotensi tidak berbentuk. Oleh karena itu, keteraturan seperti yang kita temukan, yaitu kita sering menemukannya karena itu penting untuk pemeliharaan stabilitas psikis dan sosial. Itu juga disebut produk budaya, yaitu orang-orang yang membuatnya, dan budaya tidak dapat direduksi menjadi biologi. Berikutnya adalah penyebab dan konsekuensi. Sebuah contoh bagus dari penelitian yang menemukan penyebab sosial dari apa yang kita anggap sebagai perilaku yang sangat penting dan sangat pribadi adalah hubungan antara cinta dan identitas sosial. Di banyak masyarakat, pernikahan diatur oleh orang tua yang memilih pasangan untuk anak-anak mereka dengan memperhatikan nilai aliansi antar keluarga. Dengan beberapa pengecualian atau sisa aristokrasi, misalnya orang-orang dalam masyarakat industri bangga karena bebas dari pertimbangan asing seperti itu dan mengira mereka memilih semata-mata atas dasar alasan cinta yang samar tetapi sangat emosional. Berikutnya adalah konsekuensi yang tidak diinginkan, bahwa kita melihat pola yang sama diulang, menunjukkan bahwa itu bukan kebetulan dan karenanya dapat dijelaskan dengan mengacu pada beberapa proses sosial umum, bahwa konsekuensinya sangat berbeda dari yang diinginkan oleh orang-orang yang terlibat
menunjukkan bahwa kami tidak menjelaskan apa yang terjadi hanya dengan mengatakan bahwa orang-orang ini menginginkan hasil itu. Baik, sekian hasil dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kata dan bahasa yang salah. Saya mohon maaf. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Shalom.